Asal-usul Bali. Pulau Dewata, tanah surga di bumi. Bayangkan sebuah pulau yang dijuluki sebagai Pulau Dewata. Sebuah tanah yang bukan hanya indah dipandang mata, tetapi juga menyimpan ribuan kisah mistis, sejarah kerajaan kuno, hingga jejak budaya yang masih hidup sampai sekarang. Bali, sebuah nama yang saat disebut saja langsung menghadirkan gambaran pantai, tarian, pura megah, dan tradisi yang penuh warna. Namun, tahukah kamu bahwa Bali bukan sekadar destinasi wisata dunia? Pulau ini memiliki asal-usul yang syarat legenda, mitos leluhur, dan sejarah panjang sejak zaman prasejarah hingga kerajaan Hindu-Buddha. Sebelum kita mulai menyelami kisah penuh misteri tentang Bali, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena dukungan dari kamu membuat kami semangat untuk terus menghadirkan kisah-kisah sejarah, legenda, dan budaya Nusantara yang menginspirasi. Baiklah, sekarang mari kita buka lembaran sejarah tentang asal-usul Bali. Bagian 1, Jejak Prasejarah Bali. Sejarah Bali tidak bisa dilepaskan dari jejak manusia purba. Berdasarkan temuan arkeologi, manusia sudah mendiami pulau ini sejak zaman prasejarah. Bukti berupa alat batu, gerabah, hingga sarkofagus ditemukan di daerah Gianyar, Tabanan, dan Gilimanuk. Sarkofagus Bali peti batu besar berbentuk lonjong, tempat penguburan leluhur. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Bali kuno percaya pada kehidupan setelah mati. Alat batu dan perunggu membuktikan Bali sudah mengenal kebudayaan megalitikum. Gua prasejarah di Pecatu dan Karangasem menjadi saksi jejak awal kehidupan manusia di Bali. Pada masa itu, sistem kepercayaan masyarakat masih animisme dan dinamisme. Mereka menyembah roh nenek moyang, batu besar, pohon raksasa, hingga gunung dan laut. Inilah pondasi awal spiritualitas Bali yang kelak menyatu dengan agama Hindu. Bagian 2, Legenda Asal-usul Bali. Selain bukti arkeologis, Bali juga punya banyak legenda tentang asal-usulnya. Salah satu mitos menyebut bahwa nama Bali berasal dari kata wali atau bebali yang berarti persembahan suci. Jadi, sejak awal Bali dianggap sebagai tanah untuk upacara dan pemujaan. Ada juga kisah tentang Dewa Baruna, penguasa lautan, yang menciptakan Bali sebagai tanah suci untuk para dewa. Pulau ini dijaga oleh kekuatan spiritual agar tetap seimbang antara alam, manusia, dan para dewa konsep yang kini dikenal sebagai Trihitakarana. Legenda lain menyebutkan tokoh sakti Empu Kuturan dan Dang Hyang Nirarta, yang berperan menyebarkan ajaran Hindu serta membangun pura-pura agung di Bali. Karena itu, Bali dijuluki Pulau Seribu Pura. Bagian 3, Bali dalam catatan Hindu-Buddha. Sekitar abad ke-8, pengaruh Hindu dan Buddha mulai masuk ke Bali. Hal ini terbukti dari peninggalan prasasti, arca, serta candi. Prasasti Blanjong, 914 Masehi, dikeluarkan oleh Raja Sri Kesari Warmadewa, prasasti tertua di Bali, berisi kemenangan sang raja dalam menaklukkan musuh. Dinasti Warmadewa, 1011 Masehi, mendirikan pura dan sistem pemerintahan yang kuat. Pura Tirta Empul dan Pura Gunung Kawi peninggalan penting masa ini, yang masih berdiri hingga sekarang. Hindu-Buddha yang berkembang di Bali berbeda dengan di Jawa. Jika di Jawa lebih bercorak kerajaan politik, maka di Bali lebih bercorak spiritual dan religius. Hal ini membuat Bali bertahan meski kerajaan-kerajaan besar di Jawa mengalami keruntuhan. Bagian 4, Kerajaan-kerajaan di Bali. 1. Kerajaan Warmadewa, 1011 Masehi. Raja terkenal, Udayana Warmadewa dan Permaisuri Mahendradatta, yang juga orang tua dari Airlangga. Membangun banyak pura dan pusat pemerintahan di Bedulu, dekat Gianyar. 2. Kerajaan Bali kuno. Setelah Warmadewa, Bali mengalami fase kerajaan lokal dengan sistem pemerintahan desa yang kuat. 3. Pengaruh Majapahit, 1343 Masehi. Gajah Mada menaklukkan Bali di bawah Majapahit. Sejak itu, Bali mendapat pengaruh besar dari Jawa, baik bahasa, seni, maupun tata pemerintahan. Banyak bangsawan dan seniman Jawa yang menetap di Bali setelah keruntuhan Majapahit, abad 15. Dari sinilah Bali berkembang sebagai pusat kebudayaan Hindu yang unik. Bagian 5, Bali dan penyebaran Islam. Ketika Islam mulai menyebar di Nusantara, Bali tetap bertahan dengan Hindu. Hal ini karena letak geografisnya yang relatif terpisah, serta sistem adat yang sangat kuat. Namun, hubungan dengan kerajaan Islam tetap terjalin, terutama dalam perdagangan. Bali juga sempat menjadi tempat perlindungan bagi para bangsawan Majapahit yang enggan masuk Islam.
Mereka membawa serta seni, sastra, dan budaya Jawa Hindu ke Bali. Karena itu, Bali dianggap sebagai penjaga terakhir warisan Majapahit. Bagian 6. Bali pada masa kolonial. 1. Belanda. Abad ke-19, Belanda mulai menguasai Bali. Terjadi perang sengit, salah satunya Puputan Badung, 1906, dan Puputan Kelungkung, 1908, di mana raja dan rakyat Bali memilih gugur bersama daripada menyerah. Kata Puputan artinya perang habis-habisan, hingga titik darah terakhir. 2. Jepang, 1942-1945. Jepang menduduki Bali dan memanfaatkan rakyat untuk kepentingan perang. 3. Merdeka, 1945. Setelah Indonesia merdeka, Bali menjadi bagian dari NKRI. Namun, masih ada perjuangan rakyat Bali melawan Belanda, salah satunya pertempuran Margarana yang dipimpin I Gusti Ngurah Rai, 1946. Nama beliau kini diabadikan sebagai nama Bandara Internasional Bali. Bagian 7. Bali modern dan pariwisata dunia. Sejak pertengahan abad ke-20, Bali dikenal dunia sebagai destinasi wisata internasional. Seni tari seperti kecak, barong, dan legong jadi daya tarik. Pura Besakih, Tanah Lot, dan Uluwatu jadi ikon spiritual sekaligus wisata. Sistem adat Bali, yaitu desa pakraman dengan tradisi gotong royong, membuat kehidupan masyarakat tetap terjaga harmoninya. Bali juga dikenal dengan filosofi Trihita karana keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Inilah yang membuat Bali tetap indah meski dikunjungi jutaan wisatawan tiap tahun. Bagian 8. Fakta menarik tentang Bali. 1. Bali memiliki lebih dari 20.000 pura. 2. Bahasa Bali punya tingkatan bahasa seperti Jawa, Alus, Madya, Kasar. 3. Tradisi ngaben, pembakaran mayat, adalah ritual unik yang dipercaya mengantarkan roh ke alam baka. 4. Upacara nyepi hari raya sepi total, tanpa aktivitas, listrik, atau keramaian. 5. Tarian Bali bukan sekadar hiburan, melainkan media komunikasi dengan para dewa. 6. Simbol barong dan rangda melambangkan keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Bagian 9. Warisan budaya dunia. UNESCO telah mengakui beberapa tradisi Bali sebagai warisan budaya dunia, di antaranya subak, sistem irigasi tradisional Bali. Wayang Bali. Tari Bali tertentu yang dianggap warisan tak benda. Penutup dan kesimpulan. Dari jejak prasejarah hingga era modern, Bali telah membuktikan dirinya bukan hanya pulau indah, tetapi juga tanah dengan peradaban yang kokoh. Asal-usul Bali adalah perpaduan antara mitos dan fakta, antara legenda dewa-dewi dan sejarah kerajaan nyata. Hari ini, Bali bukan hanya milik Indonesia, tapi juga dunia. Ia adalah jendela yang memperlihatkan betapa kayanya budaya Nusantara. Jadi, setiap kali kita menginjakan kaki di Bali, ingatlah bahwa kita sedang berada di tanah yang telah melewati ribuan tahun sejarah, pengorbanan, dan doa suci. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang tahu tentang asal-usul Bali, Pulau Dewata yang penuh misteri.